Baik, jadi kali ini kita akan membahas tentang membangun komunikasi dalam storytelling gitu kan. Jadi ketika kita sudah menyiapkan materi storytelling kita, metode atau alat peraga yang akan kita pakai nanti ketika storytelling gitu kan. Selebihnya saat kita tampil kita harus bisa membangun komunikasi gitu kan dalam penampilan kita gitu kan. Jadi ketika kita storytelling itu kita tidak hanya pasif diam gitu, tetapi kita mengajak penonton untuk turut merasakan apa yang sedang kita ceritakan kayak gitu. Meskipun memang kalau untuk sekarang ya karena ini daring itu lebih susah lagi gitu untuk membangun komunikasinya gitu kan. Cuma kalau misalkan kita luring, itu akan mudah gitu kan. Kita bisa bisa mengajak untuk berdiri, bisa mengajak untuk tepuk tangan, bisa mengajak untuk apa namanya mereka untuk berpikir gitu kan. Itu adalah salah satu aspek membangun komunikasi dalam storytelling. Jadi kalau misalkan materi kita udah bagus gitu kan, terus juga kita punya alat peraga juga udah bagus, tapi kita tidak mampu membangun komunikasi, maka ya sama aja gitu kan. Orang akan, tidak apa ya, tidak masuk gitu ke dalam cerita kita. Mungkin mendengarkan tapi tidak menghayati, seperti itu. Oke. Ya ini ada apa namanya, ada quote gitu kan. Jadi ketika apa namanya, kita ingin benar-benar hidup ya gitu kan, kita itu membuat cerita gitu kan tentang diri kita, tentang orang lain gitu kan, tentang apa namanya, kita secara personal atau kita secara sosial gitu kan. Maka dari itu wajar ketika ada yang namanya cerita-cerita rakyat gitu kan, legenda, dongeng, karena ketika kita hidup ini kita pasti bercerita gitu kan, ya entah tentang kita atau tentang si dia, tentang si ibu desa sebelah gitu kan, atau tentang si pohon dan lain-lainnya gitu kan, itu kita membuat cerita gitu dan itulah yang menjadi salah satu bagian dari, budaya kita sebagai, manusia. Oke. Nah, ini adalah konteks dalam storytelling gitu kan. Jadi, sebelum kita membahas tentang komunikasi, kita harus tahu dulu tentang konteks gitu kan. Konteks ini dalam storytelling ini sebenarnya, eee, bukan hanya tentang storytelling saja ya, tapi konteks dalam kita berkomunikasi sesama manusia gitu kan. Jadi ketika kita ngomong dengan orang gitu, maka kita butuh konteks di dalamnya gitu. Tidak hanya kita bicara ada susunan kalimat SPO gitu kan, terus itu disusun kosakatanya, ditambah tata bahasanya, selesai, itu enggak, gitu kan. Tuh, nah jadi kayak misalkan kata, "Oh oh pinter ya," gitu kan, nah, "Oh pinter ya," gitu, itu bisa jadi beda maknanya gitu kan, karena ada konteks di situ. Yang satu mungkin benar-benar memuji, yang satu itu ada unsur, apa namanya, menyindirnya gitu kan. Nah jadi konteks ini penting juga nanti kita gunakan ketika kita mau storytelling gitu. Nah, konteks ini ada 2 gitu kan, yaitu secara kultural gitu kan, secara budaya, yang mana ini memiliki, tujuan sosial gitu kan. Jadi, kita tahu ketika kita mau berkomunikasi gitu, kita mengetahui latar belakang budaya, siapa teman teman bicara kita gitu kan, sehingga di situ nanti ada tujuan secara sosialnya gitu. Pun ketika nanti kita bercerita, bisa jadi, bercerita di depan orang Indonesia dengan di depan orang Korea itu akan berbeda gitu, karena secara secara kultur beda gitu kan. Keingintahuan akan sesuatunya itu kan juga beda-beda gitu kan. Bisa jadi kita penasaran akan salju, tapi orang Korea nggak penasaran dong sama salju gitu. Bisa jadi mereka lebih penasaran tentang apa ya, tentang sawah misalkan gitu kan, yang di sana sudah jarang terlihat gitu. Jadi, secara kultural kita harus tahu gitu kan, meskipun tidak harus mendetail ya gitu, secara umum itu oke kita kita ketahui sehingga kita tujuan sosialnya itu tepat gitu. Sama kayak kemarin saat Ibu Budi ya menyampaikan, ketika beliau itu apa namanya, mendongeng di depan rakyat Iran, ya apa namanya, yang ada hal-hal yang memang mereka ingin ketahui gitu dan itu ya udah ditekankan saja gitu kan. Jadi tidak perlu, apa namanya, secara bahasanya baik, benar gitu, asal memang konteksnya tepat gitu, mengetahui latar belakang budayanya dengan tepat, maka komunikasi akan berjalan. Nah, lalu ada yang namanya
situasional atau register gitu kan. Nah, di sini benar-benar tergantung dari situasi, gitu. Yang mana ketika kita berkomunikasi itu pasti tergantung dari topiknya gitu kan. Komunikasi saat kita lagi ngomongin makanan kesukaan gitu kan, dengan makanan secara ilmiah itu bisa jadi akan berbeda cara komunikasinya. Gitu. Pemilihan bahasanya gitu. Mungkin kalau misalkan kita cuma ngomongin makanan kesukaan gitu dengan teman kita, ya udah cuma ngomongin saya pengen makan ini, makan itu, yang itu tuh yang di mana nih? Misalkan yang di daerah A gitu atau di daerah B. Itu karena di sana porsinya banyak, harganya murah dan makanannya enak gitu. Tapi kalau misalkan membahas itu secara ilmiah, mungkin kita akan bahas dari bahan makanannya gitu kan. Apakah ini dia proteinnya kadarnya berapa gitu, lemaknya kadarnya berapa, bisa jadi seperti itu. Jadi kosakata yang dipilih sudah berbeda, meskipun mungkin topiknya secara garis besar sama ya makanan, tapi detailnya kan beda gitu. Jadi omongan kita, komunikasi kita itu juga berbeda. Lalu ada lagi tenor atau hubungan dengan pemirsa dan audiens gitu. Jadi kita ngomong dengan siapa gitu. Apakah dengan anak-anak, sesama teman kita, mahasiswa gitu, atau dengan yang di atas kita, orang tua gitu kan, atau dengan remaja itu nanti bahasanya itu akan berbeda-beda gitu kan. Dan ketika kita menyampaikan konteks storytelling bisa jadi penyampaian video-video yang interaktif gitu atau misalkan ditambah ada aplikasi nih mereka suruh scan terus itu mencoba aplikasi gitu saat kita storytelling itu akan menarik buat anak remaja gitu. Tapi kalau buat anak-anak itu udah benar-benar full dengan alat peraga dan penampilan kita gitu. Jadi disesuaikan. Lalu mode atau mode komunikasinya gitu. Kita lewat apa nih? Secara langsung atau seperti ini gitu kan secara sinkronos atau asinkronos atau kita lewat televisi, radio itu semua berbeda-beda. Jadi konteks dalam storytelling ini ada dua ya, kultural lalu situasional, yang mana situasional ini nanti dia dibagi-bagi lagi menjadi hal mendetail gitu sehingga ketika kita berkomunikasi, ketika kita akan menyampaikan storytelling itu bisa lebih tepat sasarannya. Nah, ini kita akan bahas tentang register gitu kan. Jadi di sini kita bicara dulu topiknya. Gitu kan. Yang mau kita sampaikan itu apa? Cerita horor atau komedi atau drama gitu kan. Cerita horor kan kita nggak mungkin dikit-dikit ketawa ya. Bisa jadi suasananya harus tegang gitu. Cerita komedi mungkin kita harus banyak tertawanya atau harus banyak lelucon-lelucon yang memang mengundang tawa gitu kan. Atau misalkan dia cerita perjuangan gitu maka ya suara harus lantang gitu kan, badan kita harus tegap gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi topiknya, jenis cerita yang akan kalian bawakan nanti itu akan mempengaruhi proses kalian dalam membangun komunikasi. Lalu perspektif budaya juga gitu kan. Jadi budaya dari apa namanya cerita yang kita bawakan itu budayanya berasal dari mana gitu kan. Lalu dari situ kita bisa sampaikan apakah perlu dengan secara detail. Karena kalau misalkan budaya itu misalkan terlalu asing gitu kan, kita audiens sama sama sekali tidak kenal, maka kita mungkin perlu menekankan hal tersebut. Gitu. Lalu tadi tenor, yaitu hubungan antara kita dengan audiens gitu. Nah, tetapi di sini ketika konteksnya storytelling, maka kita harus tahu hubungan antar karakter. Ada protagonis, ada antagonis gitu kan. Hubungan ayah ibu, orang tua anak, teman dengan teman, suami dengan istri gitu itu akan apa ya? Nanti penyampaian kita gitu kan itu bisa berbeda-beda. Lalu hubungan karakter dengan peristiwa. Jadi peristiwanya apa nih? Gitu. Oh, misalkan bawang merah, bawang putih, bajunya hanyut nih, gimana nih? Gitu kan karakternya panik, gitu kan si bawang putihnya gitu. Nah, bagaimana kita menyampaikan kepanikan tersebut itu dengan baik gitu kan. Jadi jangan sampai itu bajunya hanyut tapi kita sebagai pembawa juga nggak ikut panik. Gitu. Padahal kita harusnya masuk ke dalam karakternya. Nah, terus pembaca, pendengar, atau pemeriksanya ini juga memiliki variabel yang beragam gitu kan. Ada tergantung dari usianya, apakah dia laki-laki atau perempuan gitu, secara profesi gitu kan.
Bahkan yang misalkan ini kita berasal dari jurusan yang berbeda-beda gitu kan. Mungkin menyampaikan cerita ke anak teknik dengan anak bahasa itu jelas beda ya gitu kan. Anak teknik mungkin bisa jadi tidak perlu bahasa-bahasa yang dia sangat rumit atau sangat puitis bisa jadi gitu karena mereka ya terbiasa dengan karakter yang apa namanya ya yang lurus gitu ya A ya A B ya B gitu logis seperti itu. Terus sesuai hobinya, gitu, sesuai hierarkinya, atasan, bawahan. Sebentar ya. Nah, jadi dari sini kita bisa membangun komunikasinya yang baik itu apa gitu kan. Mungkin yang perlu ditambahkan improvisasi adalah kita dengan pendengar atau audiensnya gitu. Atau dengan pembaca gitu. Bisa jadi kan ada ya buku yang interaktif gitu kan. Jadi kalau lihat buku dongengnya anak-anak itu sekarang tuh sangat sangat apa ya, sangat beragam gitu. Ada yang bisa dibuka-buka, ada yang bisa ditempel-tempel, ada yang bisa digosok terus itu ada harumnya, wanginya gitu kan. Jadi sangat interaktif gitu kan. Jadi ketika misalkan nanti kalian storytelling ini kan bukan hanya sifatnya lisan atau audio visual ya. Misalkan kalian ternyata memang memiliki bakat untuk menulis cerita gitu kan. Nah, cerita anak-anak ini kan juga ya abadi ya, selalu butuh gitu cerita untuk anak-anak gitu. Nah, itu bisa membuat cerita, buku cerita yang interaktif gitu, yang anak juga kayak turut turut berperan di situ gitu kan. Jadi misalkan, "Oh di mana nih kucingnya? Nggak ada nih." Ternyata harus dibuka baru, "Oh kucingnya di belakang pintu," misalkan seperti itu. Jadi, di sini kita bisa menentukan pola komunikasi kita gitu dengan, audiens. Nah, lalu modanya atau, bentuk komunikasinya gitu kan, alat komunikasinya baik secara lisan atau tulis itu nanti akan berbeda ya gitu. Bahasa lisan sama bahasa tulis bagaimanapun juga itu pasti, berbeda gitu. Nah, terus tatap muka atau tatap layar gitu. Jadi seperti ini daring dengan ketika bertatap muka langsung itu wah pendekatannya jauh beda gitu kan. Meskipun kayaknya kita pengen sama ya. Kadang ada training-training daring yang kita juga nanti kalau berdiri kita disuruh berdiri, disuruh bersenam gitu. Selayaknya kita training saat apa namanya keadaan biasa, tatap muka biasa gitu. Tapi tetap kesannya itu berbeda gitu kan. Lalu sinkronos atau asinkronos gitu kan. Yang mana kalau asinkronos itu pasti menggunakan platform digital gitu, entah itu rekaman, podcast, video, dari YouTube dan segala macamnya gitu kan. Itu semuanya sebenarnya termasuk, asinkronos gitu. Kalau sinkronos itu kita bisa langsung mengajak, audiens gitu untuk turut bersama dengan kita. Karena ya real time meskipun mungkin ada delay berapa detik ya, tapi tetap secara real time gitu. Tapi kalau asinkronos, bagaimana agar video kita bisa dinikmati misalkan gitu kan, secara waktu itu kan ada rumusnya ya kadang ya, misalkan di YouTube itu biasanya durasi berapa lama sih yang akan bisa kita tonton gitu. Mungkin biasanya sekitar ya 7, 5 menit aja itu udah lama kalau di YouTube gitu kan. Jadi ketika kita ingin bikin konten ya kita bikin konten 30 menit itu akan sangat lama bagi penonton, penonton di YouTube gitu. Karena memang di sifat kuliah ya itu beda. Nah, jadi ketika kita ingin membangun komunikasi dalam storytelling, gitu kan, jadi tujuan bercerita kita itu apa, lalu topiknya itu gimana, pendengar, pembaca, pemirsanya itu seperti apa, dan mode ceritanya itu gimana. Jadi kemarin kita tahu ya manfaatnya, tujuan dari storytelling itu apa, gitu. Lalu kita sudah menentukan topik, sudah memilih cerita, gitu kan. Terus, kemarin juga saat di storyboard, itu saya minta kalian untuk menentukan pendengarnya itu mau yang seperti apa, gitu. Jadi di-setting ya, gitu kan, pendengar, audiensnya itu yang gimana, gitu. Sehingga kita juga bisa memilih metode yang tepat, apakah kita ngomong begini aja gitu, atau ada bantuan gambar, atau ada bantuan alat peraga gitu, itu, kita sesuaikan setelah 3 ini, gitu. Lalu mode ceritanya gitu lewat apa, karena sekarang online semua ya gitu, apakah dengan sinkronos, asinkronos, atau bikin video, atau bikin suara doang, atau gimana gitu, itu nanti, apa namanya,
akan berbeda-beda gitu. Dan semua ini merupakan aspek yang dibutuhkan ketika kita ingin membangun komunikasi dalam storytelling gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk saya pengen cerita apa nih, Malin Kundang, terus langsung cerita gitu aja itu enggak gitu, kecuali mungkin dia profesional ya gitu. Tapi ketika misalkan masih baru gitu, sama seperti kita masih jarang tampil depan umum untuk storytelling, maka keempat hal ini itu harus ditentukan sehingga komunikasinya itu bisa lebih efektif. Nah, ini prinsip-prinsip membangun komunikasi dalam storytelling. Jadi, yang jelas ada persiapan ya. Persiapan ini yang sebenarnya sedang kalian lakukan untuk mengumpul teksnya dan rekamannya saya minta sampai minggu depan ya, gitu kan. Tanggal 23 gitu. Jadi silakan disiapkan nanti ceritanya mau gimana gitu kan. Terus itu ya audiensnya siapa, mau pakai metode apa gitu kan. Jadi kita memang benar-benar menyiapkan di sini. Lalu ya kita melaksanakan. Jadi ketika kita melaksanakan kita bisa ya saat itu juga kita ya harus memakai teknik-teknik yang memang sudah kita rancang gitu kan. Nah, selama pelaksanaan itu apakah memang ada yang kurang, ada artikulasi yang kurang tepat, ada mungkin tanggapan audiens yang kurang apa ya, kurang menerima misalkan gitu. Nah, itu kita masuk ke dalam evaluasi gitu. Jadi saat pelaksanaan ya udah kita laksanakan apa yang memang ya kita bisa lakukan gitu saat itu gitu kan. Tapi kan dari situ kita bisa melihat ya kurang dan lebihnya itu apa gitu sehingga kita bisa evaluasi gitu. Dan ini terus berulang gitu, tidak hanya sekali. Sama sebenarnya ketika kalian presentasi kuliah aja gitu kan. Meskipun karena misalkan sekarang udah semester 5, semester 3 sudah biasa gitu kan, sering presentasi gitu. Tapi ketika pertama kali presentasi bisa jadi gugup gitu kan, salah-salah ngomong, harus bawa catatan dan segala macamnya gitu kan. Dan itu karena memang baru pertama gitu. Jadi memang harus terus-menerus diulang. Nah, ini kita persiapan gitu kan. Jadi gimana sih kita nyiapinnya gitu kan. Selain tadi ya kita sudah bentuk ceritanya, udah bikin teksnya, udah merancang alat peraganya nanti seperti apa gitu kan. Nah, di situ selain itu kan udah matang nih gitu kan. Ada lagi beberapa tahapan persiapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu menonton rekaman pendongeng dan mempelajari teknik komunikasi mereka gitu. Jadi ya, sering lihat aja dulu gitu. Jadi kalau kita banyak menerima, pastinya akan banyak yang kita keluarkan gitu kan. Kalau kita nerima aja enggak gitu kan. Jadi misal saya pengen pinter nulis deh, tapi saya nggak pernah baca gitu. Itu akan sulit ya karena ketika kita mau menulis itu pasti ada yang dikeluarkan dari otak kita. Nah, ngeluarinnya bahannya dari mana nih gitu. Kalau enggak kita baca. Sama seperti storytelling ini juga ketika kita sering melihat rekaman pendongeng, kita mengetahui teknik-teknik mereka, maka ketika kita nanti storytelling, kita akan lebih bisa punya banyak bahan untuk dikeluarkan gitu. Jadi tidak hanya satu saja gitu. Dan mempelajari teknik komunikasinya. Lalu menguasai isi cerita ini yang paling penting ya gitu kan. Jadi isi ceritanya kita tahu gitu kan. Apa namanya tidak ada yang hilang gitu kan dari detail alurnya, settingnya, karakternya gitu kan. Kalaupun ada yang kita persingkat atau kita padatkan itu tidak mengurangi esensinya. Jadi ketika kita sudah menguasai isi cerita maka sebenarnya kita bisa merangkum. Kan misalkan isi ceritanya sebenarnya panjang, ya kan Malin Kundang kan juga sebenarnya panjang ya gitu. Tapi ketika kita paham isinya bisa kita rangkum nih menjadi bahan untuk diceritakan selama 10 menit gitu. Jadi harus harus ya isi ceritanya gitu. Nah, lalu menyiapkan alat peraga. Jadi kalau misalkan dirasa perlu tadi ya sesuai dengan audiensnya siapa gitu kan atau dengan dari materi teksnya itu gimana maka bisa jadi kita memerlukan alat peraga. Jadi disiapkan dan persiapan yang terakhir adalah berlatih mendongeng gitu. Jadi kita bisa mulai latihan dongeng gitu. Kalau di sini kita akan difasilitasi ya. Nanti mulai minggu kan mulai tanggal 31 ya kalian mulai apa namanya bergiliran untuk tampil mendongeng gitu kan itu ya dianggap saja sebagai latihan tapi ya nggak cukup gitu karena
apa ya, kalian butuh latihan berkali-kali gitu untuk bisa akhirnya nanti mahir mendongeng gitu. Nah, jadi ketika kita berlatih mendongeng, kita bisa merencanakan cara kita mendongeng gitu. Jadi kapan kita mau ngasih jeda, kapan kita mau ngasih intonasi, penekanan, panjang pendeknya gitu kan. Lalu bagaimana kita komunikasi dengan pemirsa dan sebagainya gitu. Jadi kalau nggak dilatih ya maka kita kadang apa ya, kehilangan gitu beberapa poin-poin penting yang sebenarnya itu perlu dimasukkan gitu. Jadi misalkan udah ada teks, ketika kita latihan, oh kok di sini kayaknya butuh ini, butuh tanya ke penonton ya, gitu kan. Itu kita nggak akan tahu kalau kita nggak latihan. Gitu. Jadi ketika kita mulai latihan sendiri di depan cermin, di depan kaca atau sambil ngerekam gitu, kita bisa tahu oh yang ini kurang, yang ini kurang. Gitu. Nah ini jadi tahap persiapan. Nah lalu pelaksanaan, gitu kan. Nah jadi saat melaksanakan storytelling gimana nih gitu kan. Nah, yang pertama bagaimana kita menghubungkan cerita yang akan kita bawakan dengan pengalaman audiensnya. Jadi ya misalkan cerita Malin Kundang tentang orang tua yang durhaka gitu kan. Mungkin kita bisa apa ya, meminta audiens untuk mengingat-ingat orang tua mereka gitu kan. Bagaimana apa namanya, kita dengan orang tua gitu kan. Biasanya kan yang rata-rata, oh iya saya memang sayang gitu dengan orang tua meskipun kadang sering marahan, sering berantem, tapi tetap sayang gitu kan. Nah dari situ kita bisa tahu bahwa pemirsa dengan orang tuanya itu memiliki hubungan yang spesial. Gitu. Anak dengan orang tua itu memiliki hubungan yang spesial. Nah ketika kita mau masuk ke cerita Malin Kundang, kita bisa menambahkan, tetapi ternyata gitu, ada juga orang yang tidak apa ya, menganggap hubungan orang tua dengan anaknya itu spesial gitu, bahkan sampai berbuat sesuatu yang apa ya, orang tuanya itu sampai marah gitu, sampai sedih gitu. Nah, dari situ baru kita bisa mulai cerita kita gitu. Jadi dihubungkan dulu dengan pengalaman audiensnya. Pengalaman umum ya yang rata-rata setiap orang itu mungkin ada cerita itu. Lalu memberi ulasan singkat tentang cerita yang akan disampaikan. Jadi kalau kita tadi sudah menghubungkan cerita dengan pengalaman audiens, maka secara otomatis kita tuh akan mulai memberikan teaser atau ulasan singkat gitu kan tentang cerita yang akan kita sampaikan. Lalu membangkitkan keingintahuan pemirsa dan memotivasi pemirsa untuk tetap mendengarkan cerita. Jadi mereka jadi ingin tahu nih, oh aku mau cerita apa ya, gitu kan. Jadi ingin tahu, ingin serius, konsentrasi untuk mendengarkan cerita tersebut gitu. Nah, hanya misalkan ceritanya panjang 10 menit atau 30 menit gitu. Nah, itu gimana nih? Kita bisa memotivasi audiens agar tetap serius, tetap konsentrasi untuk mendengarkan cerita gitu. Nah, sebenarnya kan kalau misalkan kita lihat pertunjukan-pertunjukan teater, drama gitu kan, itu bahkan kadang ada yang sampai berjam-jam, berhari-hari. Ini ada yang pernah nonton wayang secara langsung nggak ya? Wayang kulit? Ada pernah di sini nonton wayang kulit secara langsung? Pernah, Ibu. Wayang golek ya? Ya? Iya, Bu. Kalau wayang golek itu biasanya berapa lama, Uji? Biasanya semalaman juga bisa, Bu, tapi kalau sekarang paling lama 4 jaman, 4 jam. Lama ya gitu kan, bayangin aja kita cerita panjang lebar 4 jam, itu gimana gitu kan. Kadang presentasi 30 menit aja kita udah bingung ya, mau apa lagi, itu 4 jam gitu. Kayak wayang kulit itu juga biasanya semalaman gitu kan. Saya ingat dulu ayah saya sering cerita, bisa malam-malam gitu ke lapangan ya, gitu di desa kan dulu ada lapangan gitu kan. Lapangan dan di situ sampai ketiduran gitu sambil nonton wayang gitu. Jadi saking lamanya gitu kan. Nah, bagaimana kita itu bisa memotivasi pemirsa untuk mendengarkan cerita. Bisa jadi kan situ ada apa ya? Ada klimaks yang itu ditaruh di tengah gitu atau tiba-tiba ada apa ya? Kita berhenti sebentar dari situ kita mencoba menarik perhatian pemirsa gitu kan. Jadi tidak melulu kita bercerita secara full. Di Korea itu juga ada yang mungkin sini pernah dengar
pansori, gitu kan. Jadi pansori itu salah satu budaya bercerita. Biasanya sih perempuan satu orang itu cerita lama berjam-jam juga, gitu kan. Kalau lihat di YouTube videonya itu rata-rata sebenarnya sejam lebih. Gitu. Jadi sejam itu kan rekaman ya, berarti sebenarnya aslinya lebih lama. Dan itu satu orang doang yang cerita, paling bawa kipas. Gitu kan. Jadi itu kan lama banget ya, gitu. Di situ sebenarnya kita bisa ketahui bahwa orang dulu gitu, itu ketika menikmati cerita tuh menikmati gitu, bisa sampai lama ya, gitu kan. Dan si penampilnya juga kan berarti hebat, dia bisa memanfaatkan waktu, bisa mungkin mengulur waktu gitu kan, bisa di tengah-tengah itu berimprovisasi agar audiens itu tetap serius, tetap konsentrasi untuk mendengarkan dia. Lalu kita juga bisa meminta pendapat. Jadi ketika di tengah-tengah cerita, kayak Malin Kundang gitu kan, dia nggak mau mengakui ibunya gitu. Itu jelas-jelas ibunya tapi dia malu gitu sama keluarga besannya, sama istrinya gitu kan. Nah itu kita bisa tanyakan ke pemirsa, menurut kalian gimana nih yang kayak gini gitu, malu akan ibunya sendiri. Gitu kan. Jadi pemirsa itu atau audiens itu merasa dilibatkan dalam cerita kita. Nah, bisa juga kita mengundang audiens itu untuk menyebut satu kata atau frasa atau bunyi-bunyian. Jadi misalkan kalau saya bilang tepuk, kalian bilang tangan, gitu kan? Atau kalau saya bilang tepuk tangan, kalian langsung tepuk tangan ya, gitu kan? Jadi kita meminta mereka untuk bersuara, gitu, atau melakukan suatu aktivitas. Gitu. Jadi di sini mereka itu akan konsentrasi, kan? Akan konsentrasi terhadap apa yang kita katakan. Nah, lalu mengulang bagian tertentu dari cerita untuk mempertahankan perhatian pemirsa. Jadi bagian-bagian yang memang penting gitu itu kita ulang terus gitu. Dan bisa jadi kita tanyakan lagi, gitu kan? Tadi Malin Kundangnya ngapain ya gitu. Nah, itu kita tanyakan ke mereka, dari situ mereka kan akan perhatian lagi. Atau bisa juga kita memanggil salah satu pemirsa ke atas panggung untuk melakukan dialog singkat. Jadi di sini saya sama kayak misalkan penyanyi kadang suka ini ya, suka ngajak penontonnya buat naik ke atas panggung buat nyanyi bareng gitu kan kalau lihat acara TV gitu. Ini sama juga ketika kita melakukan storytelling, kita bisa meminta salah satu penonton untuk naik ke atas panggung dan sama-sama bercerita di situ. Nah, ini saat pelaksanaan, jadi ada banyak ya sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu ketika nanti storytelling. Nah, lalu ada komunikasi nonverbal juga, jadi selain kita memilih kosakata yang tepat, tata bahasa yang tepat, intinya hal-hal yang dia bersifat bahasa gitu kan, kita juga menggunakan komunikasi nonverbal. Jadi bagaimana kita menatap wajah audiens kita kan, jangan sampai audiens juga merasa kayak dicuekin banget gitu. Meskipun kan kalau kita lihat untuk menghilangkan rasa gugup kita suka kayak nggak ngelihat mata ya, melihat ke atas mata gitu kan, biar nggak gugup. Tetapi jangan sampai juga audiens itu merasa diacuhkan. Gitu. Jadi tatapan muka kita gitu kan itu harus tepat. Suara juga di sini suara ini bisa lebih ke artikulasi panjang pendek gitu kan. Jadi ngomong mau dan mau gitu itu kan beda ya maknanya gitu kan. Terus intonasi, penekanan gitu kan. Itu semua masuk ke dalam pengendalian suara. Gitu. Lalu ekspresi wajah, jelas ya ini ekspresi wajahnya gimana gitu, mengerutkan kening atau sedih itu mukanya gimana, ketawa itu mukanya gimana gitu, itu kita bisa lakukan dari ekspresi wajah. Lalu gerak tubuh. Jadi misalkan dia kalau makan itu tubuhnya geraknya gimana, kalau lagi makan, lagi belajar gitu kan. Ini kan sebenarnya sehari-hari juga kita sering ya gitu. Nah, hanya ketika kita melakukan storytelling sebisa mungkin lebih lebih tersusun gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar menggerakkan tubuh. Nah, lalu untuk evaluasi, bagaimana sih gitu agar kita memiliki kemampuan yang lebih baik, jadi tidak hanya sekali ya, berkali-kali gitu kan. Jadi kita bisa mendengarkan rekaman storytelling sendiri. Jadi
kita sudah melakukan penampilan, kita rekam gitu kan, kita lihat lagi apakah yang kita sampaikan tuh masih ada kurangnya atau lebihnya gitu. Nah, jadi di sini kita bisa mengidentifikasi hal-hal yang dianggap baik dan hal-hal yang perlu diperbaiki gitu. Meskipun kalau kayak saya sih nggak suka dengar suara sendiri ya gitu kan. Karena beda ya apa yang kita dengar dengan suara kita asli itu kan beda gitu. Nah, sering nggak senang gitu dengar suara sendiri gitu. Tapi ketika harus evaluasi ya maka kita harus dengarkan juga, harus dengarkan, harus perhatikan, oh di bagian ini saya kurang, di bagian ini saya kurang. Nah, jadi poin-poin pelaksanaan di atas gitu kan. Jadi kan tadi ada pelaksanaan ada banyak ya gitu. Itu bisa dijadikan acuan kita untuk mengevaluasi diri. Misalkan kita udah mengajak penonton tetapi reaksinya kurang nih gitu kan. Reaksinya sama aja nih gitu kan. Nah, itu kan bisa jadi evaluasi. Nah, dari situ baru kita latihan lagi. Jadi tetap mau nggak mau latihan terus-menerus itu penting gitu kan. Agar penampilan kita itu bisa semakin baik. Nah, ingat intinya jangan terlalu fokus sama kesalahan gitu kan. Bisa jadi hal baiknya tuh ada 10 tapi kesalahan satu kan seringkali terlihat ya gitu kan. Intinya kesalahan tersebut kita sudah tahu apa, kita ngerti itu mesti diperbaikinya gimana. Jadi tidak terlalu fokus pada kesalahan. Nah, lalu kita memiliki semangat untuk memperbaiki kemampuan gitu, bukan untuk melihat kesalahan. Gitu kan. Jadi meskipun kita tahu salahnya di mana, tapi yang kita harus lakukan setelahnya adalah memperbaiki gitu, bukan untuk oh saya salah di sini, saya salah di sini, saya salah di sini. Jadi selalu ada semangat untuk memperbaiki kemampuan. Nah, ini ada video. Sebenarnya saya mencoba cari yang kayak gini dalam bahasa Korea itu susah banget, ya kan? Karena biasanya kalau storytelling bahasa Korea tuh mereka baca buku langsung atau ya kayak ada video animasi terus tuh ada ceritanya, ya kan? Jadi tidak yang dengan audiens seperti ini dan dia sifatnya cerita ya, bercerita dongeng gitu, itu saya tadi sih nyari belum ketemu. Meskipun ada sih yang kayak kuliah TEDx dalam bahasa Korea itu juga ada, cuma kan itu bukan cerita ya, dia lebih kayak ngasih motivasi gitu. Jadi agak susah sebenarnya ketika nyari ini. Jadi kita nonton yang ini aja ya. Suaranya masih jelas nggak ya? Ini soalnya hujan deras di sini. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, kita lihat. Nanti kan bisa di-print. Tapi kalau you are alive. Good. Ada suaranya ya? Ada, Ibu. Ada, Bu. Ada. Kayak gini ini. Ini lagi saya patiin kok, belum saya putar lagi. Kenapa internetnya tiba-tiba? Good morning, everybody. Gambarnya nggak. You are alive. Good morning. So I'm just going to give you a bit of background, and then I'm going to tell you a story, if that's acceptable to you. Is it? Okay, so I became a storyteller 28 years ago. I know I look young, but I'm actually a lot older than I look. And when I became a storyteller, the time that I became a storyteller, I was quite a troubled young woman, mainly because being second generation, from a second generation migrant family in England, it's quite challenging to know who you are, where you're from, where to call home. When your parents talk about home as being somewhere else other than the place that you live in, other than the place that you're educated in,
it's quite challenging to have a very strong sense of identity. So by the time I became a storyteller, I was known, my nickname was the small black cloud, because I was always in a funk. I was always very angry and very combative, and I would say very defensive, very self-protective, because racism can get into your head and mess you up. And that's where I was. Then I became a storyteller, mainly for financial reasons. I was broke. Someone suggested I could make £20 an hour as a storyteller. I said, that's the job for me. And I pursued a career as a storyteller because at the time I was quite young and I didn't really have a grasp on a time. Ya, What I'm saying is, at this moment, sebentar ya. everything that you are, good, bad, indifferent, is acceptable. Right here and right now. The story that I tell, the stories that I tell, are a reflection of who we are, who we could be, who we maybe shouldn't be. But at the moment that we're all in the room together, everything out there can stop. You can relax. Everything that you are is all right. I will hold up a mirror. I will show you where we're at, or as I said earlier, where we could be. But for this moment, it's all right just to be you. It's all right just to be me. I'm not separate from you in any way. I am you, you are me, and we're going to share, and we're going to swim together in this wellspring of humanity. That's what I believe my role is. When I began, all I wanted was the £20 an hour. Hati lagi ya, karena dia Fundamentally, love, hate, death, loss, betrayal, need, fear. We're all wrestling with those things all the time, are we not? Thank you. And so, I would like to share this story with you. If you want to hear the story when I say crick, you say crack, okay? Crick. And the way you say crack is an indication to me of whether or not you just want me to get off the stage or tell you a story. Crick. I'm not convinced. Crick. 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 Once upon a time, a camel driver was leading his caravan of camels from his town through a small village on his way to Baghdad to sell. As he made his way through the small village, he noticed a walled orchard. And he knew it was an orchard because hanging over the wall of the orchard was the branch of a tree, and hanging from that branch were 3 sweet, juicy, succulent peaches. Can you taste them? They were so succulent and so juicy that one of them had split its skin and the juice was dripping down onto the ground, and the ants were gathering and drinking from that sweet nectar. When the camel driver saw the walled orchard, he was suddenly gripped with a terrible envy. He said to himself, some people are lucky. Some people have the ability to stay in one place and make their living. Some people, they're able to spend their days with their family. They don't have to spend their days on the road, days upon days upon days, alone, without the comfort of a loving wife. Meantime, the orchard owner was sitting, looking through the open gateway of his orchard, and he saw the camel driver, and he saw that caravan of the most beautiful camels, and he said, look at that. Some people, they're very lucky.
They have the opportunity to travel this vast land and learn new things, whereas I'm stuck, rooted to the spot. It's not fair. The lead camel had spotted those 3 juicy peaches. The lead camel stretched its neck and broke off the branch and consumed those juicy peaches. And when the orchard owner saw that, he was gripped with a fury. He picked up a stone and he threw it at the camel. It hit the camel in the forehead. The camel fell dead. The camel driver, when he saw his dead camel, his best camel, he was furious. He picked up a stone and he launched it at the orchard owner. The orchard owner turned away, but not quickly enough. It struck him in the temple. He fell dead on the spot. Now, a dead camel is one thing. A dead man is something entirely different. And the camel driver was suddenly gripped with fear. He looked around, hoping no one had seen him. Then he took his knife and he cut the rope that tied the first camel to the second camel, and he tried to lead the caravan away, but he had been seen. He'd been seen by the sons of the orchard owner, and they ran out the orchard and they laid hands upon him. They said, "Murderer, murderer, you killed our father." The camel driver, he fell to his knees and he said, "I'm sorry. It was an accident. I didn't mean to do it. I didn't want to kill your father. But look." And he produced a purse full of gold. He said, "I have blood money. I can pay for the life of your father." They said, "We don't want blood money." Blood money, no. Blood, yes. A life for a life. You killed our father. Never again will we experience sitting with our father at the cafe, drinking hot, sweet coffee and playing backgammon because of you. Never again will we harvest our peaches and take them to the market with our father because of you. We don't want your blood money. We want your life. And they dragged him through the streets. A crowd gathered behind them. "Where are you going?" they said. To the judge, they said, and explained why. Soon, Oke, baik, saya hentikan ya, karena ini nanti kalau di-upload di YouTube kan video keseluruhan bisa jadi ini ya, apa namanya, pelanggaran hak cipta. Oke, kita lihat lagi. Nah, jadi kan tadi di awal kan memang cerita ya, gitu kan, cerita. they were at the house of the judge. Baik. The judge came out. He said, "What's the matter?" "This man," said the sons, "this man killed our father. We want his life." "Wait," said the judge. The judge turned to the camel driver. He said, "My friend, you've offended." Masih lihat ya. Nah, tadi dia ketika memulai cerita gitu, dia menarik perhatian penonton dulu gitu kan. Jadi tidak langsung cerita pada suatu hari itu enggak gitu kan. Jadi dia mulai, "Oh ya, saya mau menceritakan sesuatu nih ke kalian," gitu kan. Jadi di situ ada namanya pembukaan. Jadi kita mau ngomong sama audiens kita bahwa saya mau menceritakan sesuatu, gitu kan. Kalian pernah, atau kita bisa juga dengan kalimat, "Kalian pernah dengar cerita tentang ini enggak?" Itu kan sebenarnya pembukaan ya, gitu kan. Jadi untuk mengetahui apakah si audiens itu sudah pernah tahu belum sih tentang cerita tersebut, gitu. Nah, lalu di sini dia mulai melakukan hal yang interaktif gitu kan kepada audiens. Jadi kalau dia bilang krik, gitu kan, audiens bilang korek gitu kan. Jadi diulang-ulang terus gitu kan di sini. Dan jadi memerintahkan pemirsa gitu untuk menyebutkan kata korek tersebut gitu kan. Terus itu menginformasikan tujuan undangan menyebutkan korek itu. Jadi dimulai, "Siap," gitu kan, lalu dimulai gitu kan. Dia mulai bilang quick, lalu audiensnya bilang correct gitu. Dan dia mengecek juga kesiapan pemirsa gitu. Jadi mereka siap nggak sih untuk kita ajak interaksi gitu. Jadi kan terkadang kita ingin ngajak interaksi tapi merekanya belum siap gitu atau ogah-ogahan. Nah, itu berarti kan sama aja, berarti interaksi yang akan kita lakukan itu jadi nggak maksimal gitu, yang ikut 1-2 orang doang gitu kan. Jadi kita harus mengecek juga pemirsa itu siap nggak sih gitu untuk mengikuti instruksi dari kita gitu. Jadi di sini ini sebenarnya lebih ke ini tidak terlalu berhubungan dengan ceritanya, hanya lebih ke ini meminta gitu kan audiens itu untuk konsentrasi. Jadi salah satu usaha agar mereka konsentrasi dengan cerita kita. Nah, lalu baru masuk ke awal cerita.
once upon a time gitu, pada suatu hari, atau kalau bahasa Koreanya mon 옛날에 atau 어느 날 그러던 어느 날 gitu kan. Itu dimulai dari itu. Nah, jadi di sini tidak langsung ya, tidak langsung malin kundang pada suatu hari itu enggak. Tetapi kita mengajak juga audiens itu apa namanya, siap nggak sih gitu untuk mendengarkan cerita kita. Ini error ya, bentar ya. Error dulu. Itu jadi tadi sebenarnya terakhir ya gitu dari contoh gitu. Jadi kita bisa tahu tahapan apa sih yang dilakukan untuk membangun komunikasi gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk aja gitu. Jadi ya pakai basa-basi ya gitu kan, pakai basa-basi dulu, ini ceritanya mau dibawa kemana, ini mereka siap atau enggak gitu kan. Itu termasuk dalam aspek membangun komunikasi. Jadi nanti kalian sebagai storyteller, sebagai pencerita ya harus bisa membangun komunikasi gitu. Jadi nggak nyeritain doang gitu, tapi bagaimana agar si audiens itu bisa larut ke dalam cerita kita. Baik, saya kira cukup ya, tuh gitu kan. Untuk materi hari ini bisa kita lanjutkan dengan diskusi.